Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3 subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya di pembelajaran yang kelima untuk kelas 6 sekolah dasar. Yuk, sebelumnya kita berdoa ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Tahukah kamu, penemu komputer, apa manfaat komputer bagi masyarakat? Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Di sini ada bacaan teks ya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliau penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan dari tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage lahir pada 26 Desember 1792, mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Aduh, susah baca ini, kurang belajar bahasa Inggris ya, jadi bacanya agak susah ya. Jadi anak-anak harus belajar bahasa Inggris, membaca itu harus belajar yang giat ya, supaya nanti lancar dalam membaca ataupun mengucapkan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, dari teks tadi yang bisa kalian jawab, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Apa dampak penemuannya? Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Ya, tentu ya, manfaatnya sangat besar sekali. Dan di sini ada perubahan komputer dari masa ke masa. Ini adalah komputer pertama adalah merupakan alat hitung ya, 500 sebelum Masehi. Nah, ini 1821 komputer pertama ditemukan. Nah, di sini adalah komputer listrik dibuat. Lalu 1971 electronic mail atau email. Surat elektronik pertama berhasil dikirim ya di sini. 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Pada tahun 1975, nah komputer dengan harga terjangkau untuk rumah, home computer. 1983 internet dengan jaringan global mulai diciptakan. 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Di sini dibahas apa yang dilakukan Charles Babbage, yaitu penggagas utama dalam penemuan komputer. Apa dampak penemuannya? Nah, ini penemuannya banyak sekali ya dampaknya. Nah, ini bisa kalian baca. Apa yang kamu rasakan dari penemuan komputer, manfaatnya bagi kamu apa? Di sini sudah ada contoh jawabannya. Kalian bisa menambah jawaban yang sudah Ibu contohkan di sini. Bagaimana perkembangan komputer? Komputer itu awalnya hanya berupa alat untuk menghitung, kemudian berkembang menjadi komputer listrik, lalu komputer dengan mouse serta keyboardnya, kemudian home computer murah, lalu komputer dengan akses jaringan internet, hingga menjadi komputer multifungsi seperti sekarang. Mengapa komputer terus berkembang? Komputer terus berkembang karena mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan beragam. Dampaknya apa perkembangan komputer bagi manusia? Banyak sekali ya, yaitu memudahkan beberapa pekerjaan manusia seperti mengetik, mencari sesuatu di internet sebagai alat transaksi,
menyimpan dokumen-dokumen penting, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Nah, kemungkinan yang terjadi itu ya hidup tidak semudah yang kita jalani saat ini ya. Karena komputer itu merupakan alat yang sangat membantu pekerjaan ya. Kalau dulu itu ditulis manual, sekarang ya bisa diketik dengan komputer dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan terjadi kesalahan itu lebih besar kalau tidak ada komputer. Selanjutnya kita akan berlatih memainkan alat musik sesuai dengan interval nada. Awalnya kita akan berlatih memainkan solmisasi tangga nada. Nah, ini ada 1 sampai 7. Nah, ini ada 1 dikasih titik. Berarti ini bacanya do sama dengan ini ya, tetapi ini do-nya agak tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada berikut berjarak 1 nada. Coba berlatihlah membunyikan nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, sol, la. Nah, kalian bisa berlatih terus-menerus ya. Nada berikut ini berjarak setengah nada. Cobalah berlatih membunyikan nada berikut. Mi, fa, ti, la. Ini aja mi, fa, ti, la ya. Jaraknya setengah. Do, re, mi, fa, ti, la. Kalau yang ini kan 1 jadi agak panjang, sedangkan yang jaraknya setengah itu bacanya agak cepat saja. Nada-nada berikut berjarak 2 nada. Do, mi, fa, la. Jadi dihitung pakai ketukan aja, 2 ketukan, jaraknya 2. Nada berikut berjarak 1,5 nada, berarti re, fa, mi, sol, la, do. Berlatihlah membunyikan nada-nada berikut ini ya. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Mohon maaf ya, ibu kurang begitu bisa ya. Jadi latihannya mungkin kurang memuaskan karena ya tidak begitu menguasai untuk musik. Para siswa sedang belajar di kelas. Kalimat di atas adalah kalimat yang tidak efektif. Perbaikan yang benar adalah, nah, para siswa-siswa ya di sini kalimatnya menggunakan beberapa kata yang bermakna ganda. Kalimat di bawah ini yang tidak efektif ya, silahkan dipilih ya, yang tidak efektif. Seorang ahli matematika yang menjadi penggagas utama dalam penemuan komputer adalah, tadi siapa? Masih ingat apa sudah lupa? Aduh, baru saja dipelajari kok sudah lupa ya. Salah satu manfaat komputer pada dunia pendidikan adalah untuk mencari hiburan, membuat naskah soal ujian, membuat desain bangunan, membuat mesin kasir di toko. Nah, silahkan dipilih. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.